إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan memulai mengkaji satu kitab yaitu Mukhtasar Tuhfatul Mawlud fi Ahkamil Mawlud, yaitu ringkasan dari kitab Tuhfatul Mawlud fi Ahkamil Mawlud, karya daripada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Beliau adalah ulama besar, ahlul tafsir, ahlul hadis, ahlul fiqh, dan beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah, dan beliau adalah guru dari Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau seorang yang sangat kokoh di atas akidah, di atas manhaj salafus saleh. Adapun madhab fikih beliau dididik dari madhab fikih Hambali, tetapi beliau seorang mujtahid, bukan seorang yang muqallid, sehingga beliau pun menjadi ulama min ulama'il mujtahidin fi asrihi. Kita langsung saja masuk dari ringkasan kitab ini. Setelah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah membawakan khutbatul hajahnya, beliau mengatakan, amma ba'du fa inna Allah subhanahu wa ta'ala nawwa'a ahkamahu 'ala al-insani. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam cabang ilmu, cabang hukum-hukumnya atas umat manusia. Min hina khurujihi ila hadhihi ad-dar ila hina yastaqirru fi daril qarar. Allah berikan berbagai macam hukumnya dari semenjak manusia tersebut keluar ke negeri ini, yaitu keluar dari rahim ibunya, sampai nanti meninggalkan negeri ini dan berada di negeri yang abadi, yaitu mati untuk hidup selamanya. Wa qabla dzalika wa huwa fi dhulumatis salas, dan sebelum daripada alam ini sesungguhnya manusia itu berada dalam 3 kegelapan, yaitu 3 dunia atau 3 fase kehidupan yang disebut dhulumatis salas. Kanat ahkamuhul qadariyah
jariyatan alaihi wa muntahiyatan ilaihi, di mana hukum-hukum Allah secara takdir telah berlaku atas manusia tersebut dan setiap manusia mengalaminya. Falamman fassala an ummi, setelah mengalami 3 kegelapan dalam rahim ibunya dan sebelumnya, ketika manusia tersebut infassala an ummi, berpisah dengan ibunya, di mana sebelumnya kita di dalam rahim ibu kita masing-masing, maka setelah berpisah keluar dari rahim ibunya, ta'allaqat bihi ahkamuhul amriyah, maka yang terkait tentang manusia tadi adalah hukum Allah secara perintah. Ya. Allah memberikan perintah-perintah. Wa kana al-mukhatab biha al-abawain aw ma yaqumu maqamahuma fi tarbiyatihi wal qiyam 'alayhi. Dan arah perintah tersebut, arah perintah dari Allah, arah hukum dari Allah diarahkan kepada kedua orang tua atau yang menduduki kedudukan orang tua di dalam mendidiknya dan di dalam bertanggung jawab mengurusi kebutuhan-kebutuhannya. Falillahi subhanahu fihi ahkamun amara qayyimahu biha ma dama tahta kifalatihi atau kafalatihi. Maka Allah memiliki hukum-hukum yang Allah perintahkan kepada orang yang menegakkan dan harus menegakkan hukum tersebut, ya, selama manusia tersebut yang masih kecil di bawah tanggung jawabnya. Fahuwal mutalabu biha dunahu hatta idza balagha hadd at-taklifi ta'allaqat bihi al-ahkam. Dan tuntutan-tuntutan perintah-perintah tersebut, hukum-hukum tersebut terus akan mengikat, ya, orang yang bertanggung jawab atas anak tadi sampai batas anak tersebut mencapai usia baligh, maka barulah mereka akan terikat dengan hukum. Ya, akan terikat dengan hukum-hukum perintah-perintah dalam agama. Wajarat alaihil aqlam, dan mulailah catatan amalan itu tertuliskan. Wa hakama lahu bi ahkami ahli al-kufri wa ahli al-islam, dan kemudian akan dihukumi ini termasuk orang yang kufur atau termasuk orang yang Islam, yang muslim. Akan distatusi ini muslim apa non muslim. Wa akhadha fi ta'ahabi li manazil su'ada aw daril ashqiya, dan juga dia telah mengambil posisi untuk menempuh jalan orang-orang yang bahagia atau jalan orang-orang yang celaka. Ya. Maka di dalam marahil tersebut, di dalam tingkatan-tingkatan kehidupan tersebut harus kita pahami. Ya, harus kita pahami semuanya. Ya. Khususnya ketika anak tersebut sudah terlahir di dunia, maka taklif kepada kedua orang tuanya atau yang menduduki keduanya, maka itu sudah berjalan. Dan kita sebagai orang tua harus tahu hukum-hukumnya, apa saja kewajiban kita selaku orang tua, apa saja sih, ya, hal-hal yang harus dilakukan oleh ibu hamil, ibu menyusui. Ini harus tahu karena kita seorang yang sudah memiliki keluarga, dan hukum tersebut Allah tetapkan bagi kita sebagai bapak dan ibu. Fatudwa bihi marahilul ayyami wal layali ila daril ladzi kutiba min ahliha. Maka ketika manusia itu sudah baligh, maka artinya sudah terhampar di hadapannya tingkatan hari, siang, malam di kehidupan dunia ini yang akan tercatatkan amalan dia, dan ujungnya dia akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang celaka di akhirat. Wa yusira fi marahilihi tilka li asbabiha. Dan manusia itu akan diberi kemudahan. Ya, akan diberi kemudahan kepada jalan hidupnya yang dia akan menuju kemana. Wastu'mila bi amaliha, dan akan dibuat mudah dia mengamalkan amalan yang ujungnya dia akan kemana. Ya. Ada yang dimudahkan oleh Allah kepada yusr. Ya, wasanu yassiruhu lil yusra. Ada orang-orang yang Allah mudahkan untuk melakukan kemudahan.
Apa itu melakukan kemudahan? Amal soleh. Amal soleh itu mudah. Tetapi ada orang-orang yang fasanuyassiruhu lil usra, yang Allah mudahkan dia untuk melakukan kesulitan. Apa itu kesulitan? Amal-amal yang tidak baik, akhlak yang tercela, itu sulit sebenarnya. Orang mencuri itu sulit. Orang merampok itu sulit. Orang berbuat maksiat itu sulit. Tetapi ketika orang tersebut sudah memang condong dan bertekad kuat, Allah mudahkan kepada perkara yang sulit tadi. Demikian pula amal soleh itu mudah, salat itu mudah, sedekah itu mudah. Tetapi ketika orang yang ini malas untuk salat, bahkan sudah tidak mau untuk bersedekah untuk salat, maka Allah akan persulit dia menuju perkara jalan yang mudah. Yang mudah menjadi sulit, yang sulit menjadi mudah bagi dia. Maka kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan menuju kemudahan, menuju surganya, ya, menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa hadha kitabun, dan kitab ini yang kita bahas ini insyaallah qasadna fihi dzikra ahkamil maulud al-muta'alliqati bihi ba'da wiladatihi. Kitab ini, tujuan dan maksud kami membuat kitab ini adalah menyebutkan hukum-hukum terkait kelahiran, yaitu apa yang terkait tentang setelah kelahiran. Madama saghiran min aqiqatihi wa ahkamihi, yaitu semenjak dia kecil, dari aqiqahnya dan hukum-hukumnya, wa halqi ra'sihi, mengenai mencukur rambutnya, wa tasmiyatihi, memberikan nama kepadanya, wa khitamihi, mengenai khitannya, wa baulihi wa saqi udunihi, dan terkait hukum air kencingnya, terkait tentang menindik telinganya, wa ahkami tarbiyati, terkait tentang pendidikan semasa kecilnya, wa atwarihi, dan pertumbuhan perkembangan anak-anak tersebut, min hina kaunihi nutfatan ila mustaqarrihi fil jannati awin nari, dari semenjak nutfah, dari semenjak hanya setetes cairan sampai menuju kepada surga dan neraka. Faja'a kitaban badi'an fi ma'nahu, maka kitab ini kitab yang sangat mendalam, sangat dalam maknanya, sangat luas ilmunya, yang membahas tentang masalah ini. Mustamilan minal fawaidi ala ma la yakadu yujadu fi siwa, la yakadu yujadu fi siwa, di mana kitab ini mencakup faedah-faedah yang tidak terdapat pada kitab-kitab yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa samaituhu, dan aku namakan kitab ini Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Maulud. Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Maulud, yaitu buah kebahagiaan terkait tentang hukum-hukum kelahiran. Nah, ini kurang lebih judul daripada kitab ini. Allah subhanahu al-mas'ula ayaj'aluhu khalisan liwajhil karim, dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar supaya menjadikan amal ini ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang maha mulia. Innahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah maha suci dan maha tinggi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kita Allah, dan dialah Allah sebaik-baiknya tempat untuk bergantung, tempat untuk berpasrah diri. Kita masuk pada al-babul awal, yaitu bab yang pertama dalam kitab ini. Bab yang pertama mengenai istihbabi hali talabil auladi, yaitu disunahkan untuk kita meminta kepada Allah dan berusaha untuk memiliki anak. Keutamaan memiliki anak yang banyak termasuk dibahas di sini insyaallah. Yaitu keutamaan keluarga besar. Qala Allah Ta'ala fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187,
fal'ana, maka sekaranglah, basyiruhunna, gaulilah istri tersebut, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan harapkanlah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Ini kisahnya mengenai saum, tentang puasa. Ya, marahil as-siyam, tingkatan hukum berpuasa. Ya, sebelumnya pada zaman awal-awal diwajibkannya berpuasa Ramadan, seseorang itu berpuasa paginya dan malamnya ini tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Maka ketika sahabat Umar merasa berat dan sahabat yang lain merasa berat mengeluh kepada Rasulullah apa yang menimpa beliau, maka akhirnya turunlah ayat ini. Fal'ana, maka mulai sekaranglah, basyiruhunna, gaulilah istri-istri kalian di malam hari bulan Ramadan, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan harapkanlah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Walaupun ya asbabun nuzulnya adalah di bulan Ramadan, tetapi tidak khusus pada bulan Ramadan. Al-ibrah la fi khususi sabab, walakin al-ibrah fi umumil ma'na. Ibrah, pelajaran yang bisa diambil dalam ayat dan hadis, itu bukan kekhususan sebab turunnya, tetapi keumuman daripada lafaz dan maknanya. Farawa Syu'batu 'anil Hakami 'an Mujahid qala huwa al-walad. Diriwayatkan dari Syu'bah dari Al-Hakam dari Mujahid, harapkanlah apa yang Allah tetapkan bagi kalian, yaitu al-walad, anak. Yaitu sekaranglah pergaulilah istri-istri kalian, ya, wabtahu, dan harapkanlah dari pergaulan tersebut untuk mengharapkan apa yang Allah tetapkan, yaitu anak. Jadi diniatkan demikian ketika berhubungan dengan istri, niatkan untuk mendapatkan apa yang Allah tetapkan bagi kita. Apa itu? Al-walad, anak. Wa qalahu al-Hakam wa Ikrimah wal Hasan al-Basri was-Sudi wad-Dhahhak. Demikian dikatakan pula pendapat ini, penafsiran ini oleh Al-Hakam, Ikrimah, kemudian Al-Hasan al-Basri, As-Sudi dan Ad-Dhahhak. Wa arfa'u ma fihi ma rawahu Muhammad bin Sa'id an abihi haddatsani ani an abihi haddatsani abi an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan riwayat yang paling tinggi adalah yang diriwayatkan dari Muhammad bin Sa'id dari ayahnya. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku pamanku dari ayahnya, telah menceritakan kepadaku ayahku dari bapaknya, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala huwal walad. Ya, Ibnu Abbas juga menafsirkan bahwasanya wabtaghu ma kataballahu lakum adalah al-walad, dan harapkanlah, ya, sebelum menggauli istri-istri kalian mengharapkan anak. Jangan kebalik. Ya. Orang sekarang menggauli istri tapi harapannya semoga enggak jadi anak. Ini kebalik orang sekarang. Tetapi ulama salaf ketika hendak menggauli istrinya, dia niatkan semoga jadi anak. Jangan kebalik ya. Kalau orang sekarang khawatir, ya mohon maaf ini. Jangan mas. Ya, saya anaknya kecil-kecil. Ya, dikasih jarak dong dan seterusnya. Jangan seperti itu. Justru fal'ana basyiruhunna, sekarang gaulilah mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan harapkanlah ketika hendak menghubungi istrimu, harapkanlah supaya dari hasil hubungan tersebut bisa menghasilkan anak. Subhanallah, ya. Sehingga itu akan bernilai sebuah ibadah, ya, bernilai sebuah pahala. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, huwal jima'. Adapun Ibnu Zaid berpendapat bahwasanya wabtaghu ma kataballahu lakum, yakni al-jima'. Wa qala Qatadah ibtaghu ar-rukhsata allati kataballahu lakum. Qatadah mengatakan yaitu harapkanlah keringanan yang Allah tuliskan bagi kalian. Ya. Yaitu karena tadi asbab nuzul daripada ayat ini sebelumnya, ya, para kaum muslimin yang berpuasa di pagi hari, malamnya tetap puasa dari istrinya. Akhirnya turunlah ayat ini. Maka ketika sudah diringankan oleh Allah, maka harapkanlah dan lakukanlah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma riwayat ukhra, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari riwayat yang lain,
yaitu Lailatul Qadar. Ya. Karena itu terkait tentang puasa, yaitu fal'ana bashiruhunna, sekarang gaulilah istrimu, tetapi ingat jangan lupa dengan Lailatul Qadar. Itu, jangan lupa Lailatul Qadar, karena ini kisahnya ketika sudah 10 hari terakhir, sudah mendekati 10 hari terakhir, sahabat Umar ya qadarullah ya berhubungan dengan istrinya di malam hari. Dan demikian pula sahabat yang lainnya. Akhirnya dari keluhan para sahabat ini turunlah ayat ini, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, ketika menafsirkan ayat ini, innama yuridullahu ta'ala dzikrahu, hanyalah Allah menyebutkan perkara ini, utlubul ladzi katabtu lakum fil lauhil mahfuz annahu yubahu ya fayutlaqu lakum. Harapkanlah oleh kalian apa yang sudah aku tuliskan di lauhil mahfuz supaya hal itu terwujud. Wa talabul walad in talabahu ar-rajul bi jina'ihi al-mar'ata mimma kataballahu lahu fil lauhil mahfuz. Dan ketika seorang suami ya dia menghubungi istrinya dan mengharapkan anak dari hasil hubungan tersebut, maka itu adalah termasuk apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini adalah ayat disyariatkannya kita untuk ya talabul aulad, mengharapkan memiliki anak-anak yang banyak. Aulad di sini ya, aulad itu banyak anak. Ya. Sekarang harus digalakkan ya apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW ya untuk tazawwujul walud al-wadud. Ya, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang walud. Walud itu mau memiliki banyak anak. Al-wadud, dan mau mendidik anak-anaknya. Atau makna yang lain, sayang terhadap ya suaminya, keluarga suaminya dan anak-anaknya, mau mendidiknya. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, lamma khaffafa Allah Ta'ala an hadhihi al-ummah bi ibahati al-jima' lailat as-sawm ila tulu' al-fajr, kana al-majami' yaghlibu alayhi hukm ash-shahwa wa qada' al-watar hatta la yakhshu bi qalbihi ghayra dhalik, wa arshadahum subhanahu ila an yatlubu ridahu fi mithli hadhihi al-ladhat ولا يباشرها بحكم مجرد الشهوات بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر. Ketika Allah ringankan bolehnya berjima di malam berpuasa dari malam sampai tulu'ul fajr, maka karena dikhawatirkan manusia itu nanti akan tersibukkan dengan syahwatnya dan menunaikan hajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan lupa untuk tetap mengharapkan pahala di malam tersebut, mengharapkan Lailatul Qadar, dan jangan lupa mengharapkan dengan hubungan tadi untuk mendapatkan pahala, yaitu meniatkan supaya mendapatkan keturunan dari situ. Wal walad alladhi yakhruju min aslabihim ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a, yaitu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak keturunan yang keluar dari keturunan mereka, dari nasab mereka, keturunan-keturunan yang beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, keturunan yang bertauhid, keturunan yang memegang sunnah, keturunan yang saleh-salehah. Itu harus diharapkan dari awal, diniatkan. Ya, enggak usah nawaitu, tetapi diniatkan dalam hatinya. Wa yattaghuna ma abahallahu lahu min ar-rakhsah, dan ya silakan melakukan apa yang Allah perbolehkan dari rukhsah yang Allah berikan. Wa an Anas, dan dari sahabat Anas bin Malik, qala, beliau mengatakan, Anas bin Malik. Anas bin Malik itu anaknya siapa? Ibunya namanya siapa? Ummu
bin Sulaim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattuli nahyan shadidan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memiliki kemampuan menikah. Ya, al-ba'ah ini ada dua kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Al-ba'ah adalah dua. Kemampuan secara fisik, yaitu fisik maksudnya badan, mampu untuk berjima. Yang kedua adalah kemampuan untuk biaya. Kemampuan untuk biaya. Hendaknya seorang laki-laki demikian. Ya. Rasulullah perintahkan umatnya untuk memiliki ba'ah, kemampuan secara lahirnya dan secara batinnya. Kemampuan secara jimaknya dan kemampuan secara biayanya. Untuk membiayai pernikahan, untuk menafkahi anak istri, untuk biaya kehidupan, sandang, pangan, papan anak istri, untuk kebutuhan sekolah mereka, maka laki-laki harus menjadi sosok yang ba'ah, yang kuat. Bukan yang loyo, yang putus asa, yang merasa tidak mampu padahal belum berbuat apapun. Ya. Tidak boleh demikian seorang laki-laki. Ya. Oleh karena itu nanti tentang ayat dan hadis terkait kewajiban seorang ayah itu sangat banyak. Ya, menafkahi, mendidik, nah ini sangat penting sekali. Maka di sini diawali dengan hadis dari Anas bin Malik, ya, riwayat Imam Ahmad dan Abu Hatim, bahwasanya Rasulullah memerintahkan laki-laki itu untuk memiliki ba'ah, kemampuan. Wa yanha 'anit tabattuli nahyan shadidan, dan Rasulullah melarang dari tabattul. Tabattul itu tidak mau menikah. Ya, membujang, memperawan atau menjanda, tidak menikah. Ini dilarang. Nahyan shadidan, larangan yang sangat keras. Wa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul waduda al-waluda. Nikahilah oleh kalian al-wadud, wanita-wanita yang menyayangi suaminya, menyayangi anak-anaknya. Al-wadud, yang bisa membahagiakan suaminya. Al-wadud yang pertama. Yang kedua al-walud, yang mau menghasilkan anak, yang mau melahirkan anak. Ya. Sehingga sering kita katakan, kata orang bijak dulu, ya, salahul mar'ah, ya, kebaikan seorang wanita adalah ketika dia mau melahirkan dan mau mendidik anak yang dia lahirkan. Ini baiknya seorang wanita. Kalau wanita nggak mau melahirkan, nggak mau mendidik, la salaha lahu, nggak ada baiknya wanita seperti itu. Walaupun dia cantik, walaupun ini, tapi nggak mau melahirkan, nggak mau mendidik, jangan mencari istri yang seperti itu. Itu wanita yang tidak baik. Sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki nggak mau tanggung jawab, nggak mau memberikan maharnya dari semenjak nikahnya, ya, maharnya hutang, setelah hutang nggak dibayar, ya, setelah nikah tidak dinafkahi istrinya, malah dipukul, dihina, dimaki, ditinggal. Itu laki-laki yang tidak baik yang seperti itu. Maka di sini Rasulullah memperingatkan, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang wadud, yang sayang kepada suaminya, kepada anak-anaknya, al-walud, yang mau melahirkan banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah, dikarenakan aku akan menjadi nabi di antara nabi yang lainnya yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dalam ayat lain yubahi bihumul umam, ya, atau mukatsirun bikumul umam, ya, akan bangga melihat banyaknya umat pada hari kiamat. Jadi kalau kita ingin membanggakan Rasul, membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka banyak anak. Benar orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Nah, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak pahala.
semakin banyak anak semakin bertambah sabar. Ya. Sehingga kalau ada orang banyak anak nggak sabar, ya ini perlu dicurigai. Karena normalnya orang itu semakin diuji, semakin mendapatkan ujian-ujian, dia akan semakin baik. Ya. Wa an Ma'qil bin Yasar, dan dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inni asabtu imra'atan dhata hasabin wa jamalin wa innaha la talid afa atazawwajuha. Ya Rasulullah, aku berhasil ini mau meminang seorang wanita yang dia garis keturunannya baik, kaya, jamal, cantik jelita, tetapi dia nggak mau punya anak. Kenapa anak terjemahkan nggak mau punya anak? Karena ya terkadang ada orang yang mungkin secara kesehatan terhalang untuk punya anak, tapi dia mau punya anak, mau berusaha. Itu berbeda ya, satu yang berbeda. Anda lebih condong menerjemahkan la talid, dia tidak mau punya anak. Karena di sini pakai fi'il mudhari. La talid, yaitu wanita tersebut nggak mau punya anak. Baik dia normal ataupun ada sesuatu yang menghalangi dia hamil secara penyakit misalkan. Tetapi ibrahnya ana lebih condong wanita tersebut la talid, tidak mau melahirkan. Kan ada nih orang normal sekarang ya, tetapi ketika menikah dia minum obat macam-macam, minum obat ini itu, disuntik, di apalagi itu ditanami besi apa tuh namanya, saya nggak paham. Ditanami besi, di macam-macam lah. Tujuannya apa? Nggak mau punya anak. Miskin, kasihan ini orang. Jangan nikahi wanita yang seperti itu. Miskin, kasihan. Sudah rahimnya normal, ya dia ikat, dia potong, dia suntik, dia ini, dia itu. Akhirnya giliran dia pengen punya anak, rahimnya udah kering. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yaitu innaha la talid, dia tidak mau melahirkan. Afa atazawwajuha, bolehkah aku menikahinya ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, la, jangan. Sumatahu tsaniyata, kemudian aku di kesempatan yang lain datang lagi. Karena ini ya udah dapat wanita kaya, cantik, keturunannya bagus, cuma enggak mau melahirkan. Sahabat ini kan sayang ini wanita seperti ini. Datang lagi ke Rasulullah, datang lagi di hari yang lain, tanya yang sama. Fanahahu, Rasulullah mengatakan, la, jangan. Sumatahu salisa, di kemudian hari datang lagi kepada Rasulullah ketiga kalinya, tanya lagi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, tazawwaju al-waduda al-waluda, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang sayang kepada suaminya, kepada anaknya. Kalau nggak mau lahirannya berarti nggak sayang sama anak, nggak mau repot punya anak. Al-walud, ya, dan mau untuk punya anak. Fa inni mukasirun bikum, karena sesungguhnya aku akan menjadi nabi yang banyak dengan sebab kalian itu banyak punya anak. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i. Riwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i. Subhanallah, ya. Sehingga demikianlah ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga baiknya seorang wanita adalah mau melahirkan. Terkait nanti rahimnya itu normal atau ada penyakit, berhasil atau tidak, tetapi dia mau untuk melahirkan, itu berbeda. Ya, mau untuk melahirkan. Katakanlah betapa banyak kadang wanita dia tidak berhasil memiliki anak, tetapi jiwanya luar biasa pengen punya anak. Maka insya Allah, ya, bukan termasuk yang terlarang, karena dia memiliki wadud, memiliki sayang pada anak. Ya. Ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak sampai beliau meninggal dunia. Tidak punya anak. Tapi Rasulullah ya sangat cinta kepada Aisyah. Ya. Beliau nikahi Aisyah ketika usia 6 tahun, kemudian membangun rumah tangga, tinggal satu rumah umur 9 tahun. Kemudian Rasulullah meninggal dunia ketika Aisyah umur 18 tahun.
Dan sampai meninggal dunia, ya, beliau tidak memiliki anak. Karena istri-istri Nabi itu enggak boleh menikah lagi ketika Nabi sudah meninggal dunia. Ya. Karena istri-istri Nabi akan menjadi istri Nabi nanti di surga. Sehingga tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Ini kedudukannya itu Ummul Mukminin, ibundanya kaum muslimin. Maka enggak boleh menikah lagi. Beda dengan selain itu. Kalau selain itu nikah lagi. Ya. Tapi saya masih sayang dengan suami yang pertama. Nanti kalau saya nikah lagi enggak bisa di surga. Pendapat yang rajih insyaallah bagi wanita yang masuk surga, kedua suaminya masuk surga, boleh milih. Boleh milih. Saya lebih sayang yang pertama, ya monggo. Saya lebih sayang sama yang kedua, ya monggo. Bingung dipilihkan sama Allah yang terbaik. Jadi enggak usah khawatir. Insyaallah Allah pilihkan yang terbaik. Wa 'an Abdullah bin Amr, dan dari Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ankihu ummahatil aulad, nikahilah oleh kalian wanita-wanita ya yang mau menjadi sosok bunda, mau menjadi sosok ibu bagi anak-anaknya. Ummahatul aulad ya adalah menjadi sosok-sosok ibu bagi anak-anaknya. Kenapa sosok ibu? Karena ada orang yang melahirkan tapi enggak mengurusi, enggak mau didik, kan banyak sekarang. Baru lahiran 1 bulan ya, setelah itu ditinggal. Dia lebih memilih perkara yang lainnya. Fa inni ubahi bikum yaumal qiyamah, karena aku akan bangga dengan sebab banyaknya kalian, keturunan kalian pada hari kiamat akan bangga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha an abiha wa an abiha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu termasuk sunnahku, bahkan sunnah para nabi dan para rasul. Wa man lam ya'mal, dan barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunnahku, falaysa minni, bukan golonganku. Wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, maka menikahlah kalian karena aku akan bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ya. Bahkan kata Anas bin Malik, ya, "Lau baqiya min umri yauman," kalau usiaku masih tersisa 2 hari. Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang sudah usianya itu di atas 100. Ya. Karena Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, "Allahumma aktsir malahu wa auladahu wa barik fima razaqtahu." Ya Allah, perbanyaklah harta Anas, perbanyaklah anaknya Anas, dan berkahilah pada apa yang kau berikan. Anas bin Malik anaknya 200. Anaknya 200. Saat beliau masih hidup, beliau mendapati anaknya meninggal 100. Dalam hitungan hari, karena kena wabah Ta'un Amwas di Damaskus. 100 meninggal, 100 masih hidup. Yang mewarisi hartanya Anas itu 100. 200 anaknya. Kita baru 2, repot. 3, 5, aduh. Anas bin Malik 100. Tambah miskin, lah, kaya raya. Kaya raya. Ya, emas beliau itu bergunung-gunung. Bukan berbatang-batang, kalau batang 1 kilo 2 kilo. Emasnya Anas bin Malik itu bergunung-gunung. Kaya raya. Coba kalau kita cuma suami istri, Allah berikan rezeki cuma untuk 2 orang. Anak kita 5, ditambah rezekinya 5 orang. Anak kita 100, tambahi lagi 100 rezeki lagi. Tambah kaya kita. Sehingga ketika Anas bin Malik meninggal dunia, anak-anaknya ini bingung bagi warisannya saking banyaknya. Emasnya itu bingung karena bergunung-gunung emasnya dibagi. Ya. Sehingga banyak anak banyak rezeki. Jangan takut, karena sekarang itu kadang ditakut-takuti. Anaknya banyak, nanti makan apa? Alhamdulillah makan. Enggak pernah kekurangan. Ya. Kata Anas bin Malik, usianya itu lebih dari 100 tahun, ada yang mengatakan 120 tahun usianya. Beliau mengatakan, "Lau baqiya min umri yauman," kalaulah tersisa dari umurku 2 hari, aku tahu 2 hari lagi akan meninggal, akan mati, la tazawwajtu, sungguh benar-benar aku akan menikah. Kenapa?
Inni karihtu an alqallahu wa ana azib. Karena aku enggak suka, aku benci kalau bertemu dengan Allah, menghadap Allah dalam keadaan aku enggak punya istri. Malu. Padahal 120 tahun usia beliau, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 120 tahun. 120 tahun sedih enggak? Sedih enggak? Kalau orang sekarang ada orang umur 100 tahun nikah lagi kayaknya gimana? Udah tua kok nikah. Jadi aib apa itu, kakek-kakek sudah begini, sudah jalan aja susah nikah. Ya karena pikirannya dia kalau nikah itu syahwat. Tapi pikirannya Anas bin Malik itu nikah itu ibadah. Setengah dari agama. Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala 'ala syatri dini. Kalau seorang hamba itu menikah, maka dia mendapatkan separuh agamanya. Falyattaqillah fi syatril baqi, tinggal dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang berikutnya. Jadi sehebat-hebatnya takwa antum, kalau belum menikah, maksimal dapat separuh agamanya. Ya, tapi kalau menikah bisa sempurna agamanya. Ya, bisa sempurna agama orang. Wa qad rawa Hammad bin Salama an 'Asim an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari 'Asim dari Abi Salih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal 'abda la turfa'u lahu darajah, sesungguhnya seorang hamba itu nanti di surga akan diangkat derajatnya. Fayaqul, dia pun mengatakan, Rabbi anni li hadza, wahai Rabbku, apakah saya dapat derajat yang tinggi seperti ini? Padahal amalannya enggak seberapa. Apa sih amalannya? Baca Quran juga masih ya tak, masih belepotan. Ya, salat juga enggak bisa salat malam istiqomah, sedekah juga enggak banyak. Zikir juga sering lupa. Kok saya derajatnya tinggi sekali di surga? Ada apa ini ya Allah? Sayaqul, maka Allah menjawab, istighfari waladika laka min ba'dik, yaitu karena istighfar anakmu untukmu setelah kau meninggal. Jadi anak ini mendoakan ampunan bagi orang tuanya. Makanya kita ajarkan sama anak kita untuk ajarkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ajarkan kepada cucu kita supaya diajarkan, supaya kita itu enggak lupa dengan kakek kita. Termasuk kebiasaan jelek orang ajam ya kita, orang Jawa, itu lupa. Kakek buyut aja enggak tahu. Kakek buyut aja enggak tahu. Ya. Itu kebiasaan. Dan ini harus dirubah. Mulai dari kita ajarkan kepada nasab anak-anak kita. Ya, supaya bisa mendoakan. Ya, mendoakan kakek-kakek kita. Disebutkan namanya, ghafarallahu lah, Allah yarham, ghafarallahu lah. Siapa nasabmu? Ya, misalkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya misalkan, atau siapa namamu? Siapa namanya? Ya, ini disebutkan nasabnya, bapaknya, kakeknya, buyutnya, terus sampai ke atas. Kemudian diucapkan ghafarallahu lahum. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ya, maka ini akan meninggikan derajat mereka. Dalam riwayat lain, riwayat Ibnu Majah, al-qintaru 12,000 uqiyah, kullu uqiyah khairun min baini as-sama'i wal ard. Satu qintar, satu perbendaharaan, satu keranjang lah begitu ya, satu wadah daripada emas itu ada isinya itu 12.000 uqiyah. Yang satu uqiyah itu lebih baik daripada langit dan bumi. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah, sesungguhnya seseorang akan naik derajatnya di surga karena istighfari waladika lak, karena istighfar dari anakmu bagimu. Ya. Maka bayangkan kalau satu istighfar dari satu anak dinilaikan uqiyah. Uqiyah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya selangit dan sebumi. Kalau anak kita terus mendoakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Maka subhanallah, pahala akan terus luar biasa. Luar biasa
bertambah. Oleh karena itu perbanyak anak. Akan mendoakan kita, ya, akan mendoakan kita anak-anak yang soleh. Ya. Mungkin sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan masih tentang keutamaan. Masih banyak hadisnya ini, hadis dan ayat terkait keutamaan memiliki anak, banyak anak, ya, bukan hanya anak 1 dan 2. Ya, 2 saja tidak cukup. Ya, 2 saja tidak cukup. Kalau orang Arab dulu, orang Quraisy, kalau anak itu masih belasan, ya itu masih biasa lah. Ya, masih 10 itu masih biasa. Masih ya umum lah ya. Bukan yang istimewa. Baru ketika anak dia itu banyak 20, nah itu baru rejal. Itu baru namanya laki-laki. Itu baru namanya ibu, anaknya 20. Ya. Terkadang kita mindsetnya sudah terbalik. Fitrah manusia itu senang banyak hartanya. Zuyyina lin-nas hubbu syahwa min nisa wal banil qanatiril muqantarah. Manusia itu fitrahnya senang banyak uangnya, banyak hartanya, banyak sawahnya, kebunnya, emasnya, peraknya, benar enggak? Kalau anak kasih pilihan ke antum, kekayaan 100 juta apa 1 miliar? 1 miliar atau 100 miliar? Ya 100 miliar, 100 miliar apa 1 triliun? Ya 1 triliun. Sekarang saya tanya kepada antum, milih anak 2 apa anak 20? Milih anak 2 apa 20? Jawab, ada yang jawab ini. Ya. Kalau milih ya gaji 2 juta apa gaji 20 juta per bulan? Pilih mana? 20 juta, Ustaz. Milih anak 2 apa 20? Bingung. Aneh lah. Kenapa aneh? Karena fitrah kita sudah dirusak oleh framing lewat manapun, lewat media, lewat buku, lewat ya penyuluhan, lewat ini dan itu. Sudah. Ya, otak kita udah dicuci. Jadi kebalik, ya. Giliran duit masih dipertahankan, ya lebih senang gaji 20 juta dibanding 2 juta. Nah, giliran anak 2 apa 20, bingung dia. Ya. Subhanallah ya, demikian. Fadal kalau ada pertanyaan. Nanti kita sambil nunggu. Ini hadisnya masih sangat banyak sekali, ayat-ayat dan hadis terkait keutamaan banyak anak. Ya, keutamaan memiliki banyak anak. Yang hari ini berangkat, nanti besok berangkat. Jangan karena keutamaan banyak anak, tahu materinya keutamaan banyak anak nggak berangkat. Wah, nanti ngomongnya suruh banyak anak lagi. Nggak usah berangkat lah. Nah, biar dapat pahala ya. Ada pertanyaan, Fadl? Diana tunggu. Kadang ada yang bertanya, saya itu beberapa ulama nggak nikah, Ustaz. Ibnu Taimiyah, Nawawi, ya, Nawawi itu kan, atau yang ulama sekarang Hafid Al-Hakami itu nggak nikah, Ustaz. Itu bukannya nggak mau nikah, nggak sempat nikah. Kenapa kita katakan nggak sempat nikah? Kalau lihat kita sejarahnya itu luar biasa. Syekhul Islam itu ini ya, muda itu sibuk belajar mengajar. Sudah ngajar, belajar, umur 25 difitnah masuk penjara. Difitnah. Sudah masuk penjara, negara diserang oleh Tatar. Rajanya minta bantuan orang yang di penjara, suruh mimpin jihad. Mau Syekhul Islam, sibuk dengan jihad. Setelah berjihad fisabilillah mengusir Mongol yang menyerang negaranya, dipenjara lagi. Dan di penjara itu kayak pondok pesantren. Orang datang ke penjara sengaja, saya di penjara saja. Kenapa? Mau belajar sama Syekhul Islam. Sampai rame. Orang yang di penjara jadi tobat, orang yang di luar pengen masuk penjara. Akhirnya dipindah ke Mesir. Di Mesir sama lagi, penjaranya jadi penuh.
dengan penuntut ilmu yang mau belajar. Sampai akhirnya dikembalikan lagi. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia di penjara. Didampingi oleh Ibnu Qayyim. Yang beliau ingin masuk penjara karena pengen belajar dengan Syekhul Islam. Ditemani oleh Ibnu Katsir. Masuk penjara karena pengen belajar. Ya. Subhanallah ya. Jadi jangan beralasan Syekhul Islam juga enggak nikah. Beda emang antum Syekhul Islam. Ya. Ini di sini ada yang tanya di sini. Ada yang tanya. Bagaimana mengatasi mertua yang tidak membolehkan cucunya pakai cadar dari kecil? Setiap kalau keluar rumah dipakein cadar, dilepas ibu mertua. Niat uminya biar dididik dari kecil. Nah, dididik dari kecil dan dipahamkan orang tua. Ini syariat Bu, ini pendapat Imam Syafi'i. Kan begitu ya. Ya. Sabar ya. Karena orang tua, kita tidak menyalahkan orang tua, kita juga harus hati-hati dengan orang tua. Belum tahu saja, belum paham. Jadi tugas kita double ini. Ya. Tugas birrul walidain, mengucapkan kalimat yang baik, ya. Fala taqul lahum uffin, jangan mengatakan ya. Dan ini adalah birrul walidain yang paling baik, yaitu mendakwai ibu mertua. Ya, ditunjukkan yang baik. Ya, sabar, ya. Tetap mendidik anak untuk berjilbab, bercadar, dan tetap untuk baik, ya, baik kepada ibu ataupun mertua. Marah ya normal, ya, tetapi jangan sampai kemarahannya itu dengan sebab kesalahan kita. Ya, abinya Nabi Ibrahim, Azar, itu marah sama Nabi Ibrahim. La arjumannak, kalau kamu masih dengan seperti itu agamamu, aku akan lempar kamu dengan batu. Marah enggak? Marah. Enggak diberi uang saku, marah. Tapi Nabi Ibrahim dengan santunnya, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahandaku jangan sembah syaitan. Terus, walaupun marah, walaupun abinya juga yang nyuruh Nabi Ibrahim dibakar, jadi Nabi Ibrahim sampai mendoakan istighfar untuk ayahnya yang jahatnya luar biasa. Walaupun setelah itu doa bagi orang yang musyrik tidak boleh. Dulu masih belum dilarang ya. Jadi harus dibedakan. Ya, kita harus baik dengan orang tua, harus. Itu kewajiban yang lain. Dan kebaikan yang paling baik adalah mendakwai, memahamkan. Dan biasanya proses ya, kita semuanya insya Allah pernah mengalami seperti ini. Ya, ya kita dulu penampilan bagus gitu ya, menurut orang tua ketika itu, tiba-tiba celananya dipotong, kita jahit pakai tangan. Ya tiba-tiba ada jenggotnya, tiba-tiba yang perempuan pakai cadar atau pakai kerudung yang besar misalnya, kaget. Ya, wajar ya, karena mereka belum paham. Sabar, ya itu ladang amal soleh kita. Abu Hurairah ketika masuk Islam, ibunya adalah seorang janda tua. Abu Hurairah anak tunggal, sangat disayang luar biasa. Tiba-tiba Abu Hurairah masuk Islam, ibunya patah hati luar biasa. Tetapi Abu Hurairah terus berbakti kepada ibunya sampai akhirnya meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan ibunya. Akhirnya masuk Islam ibunya. Ya, jadi sabar ya. Kita sabar, tetap kita ajari anak kita untuk menutup aurat dan kita pahamkan ke ibu kita dengan sikap-sikap yang baik. Ya, dengan sikap yang baik. Kalau dilepas dipakaiin lagi, lepas lagi pakaikan lagi, lepas lagi pakaikan lagi. Nanti juga lama-lama capek. Ya, lama-lama capek. Ya, sabar saja, tunjukkan sikap yang baik. Kalau kita menunjukkan sikap yang baik, anak juga semakin baik, bisa hafal Quran. Nanti mikir juga, orang tua itu mikir juga. Ya, jadi jangan lupa berdoa dan tunjukkan sikap yang baik. Apalagi mertua ya, mertua kita tunjukkan sikap yang baik.
Bagaimana cara sosialisasi dengan tetangga yang masih awam, di mana di rumahnya ada musiknya, banyak kumpulan bapak-bapak, dan biasanya kumpulan bapak-bapak tersebut menyapa umah tersebut atau sekedar nawarin makanan sini. Dan kalau tidak menyapa bapak-bapak gulun dibilangnya sombong. Betul. Ya. Yang pertama ya usahakan jangan melewati sekumpulan bapak-bapak. Dalam hadisnya memang la tadkhulu 'alan nisa, jangan masuk ke kerumunan wanita. Hadisnya kan begitu, wahai laki-laki jangan masuk di kerumunan wanita. Nah kalau dibalik wahai wanita jangan masuk di kerumunan laki-laki. Atau jangan melewati gerombolan laki-laki yang lagi duduk-duduk. Kitanya sendiri jangan melewati. Ya. Kalau masalah tetangga ya, di dalam hadis yang di dalam Sahih Muslim, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang dia berinteraksi dengan masyarakat umum, dia sabar atas gangguan mereka, itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau bercampur dengan masyarakat dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Ya. Rasulullah SAW ketika lewat di sebuah jalan mendapati tetangganya nyetel musik. Ya. Waktu itu berjalan sama Ibnu Umar. Maka Rasulullah menutup telinganya, wa nahanit tariq, dan mencari jalan yang lain. Maka hendaknya demikian. Kalau memang sudah tahu di situ ada musik, ada bapak-bapak lagi nongkrong-nongkrong, ya kita jangan lewat situ. Gitu. Jangan lewat situ, menjauh. Dan kenapa di sini Rasulullah tidak mengingkari orang yang tadi bermusik di dalam rumah? Karena nggak punya kemampuan untuk mengingkari orang yang sedang bermusik di rumah tadi. Ya, kita nggak punya kemampuan. Ya kitanya yang menghindar dan sabar. Ya. Yang pertama, tetangga itu ya dikasih hadiah. Kalau mereka kita nggak nyapa karena misalkan bapak-bapak nyapa perempuan, ya kita ngirim makanan ke istrinya, ya ngirim sesuatu cemilan apa-apa. Setidaknya begini, kalau tuduhan itu macam-macam ya. Tapi jangan sampai tuduhan tidak baik itu ada pada kita. Begitu ya. Misalkan ada orang nuduh kita sombong. Ini jadi koreksi. Benar nggak sih kita sombong? Begitu. Ini jadi koreksi saja. Kalau kita rupanya ada, ya kita berubah. Kalau nggak ada, ya sudah lewatkan saja. Nggak usah dipedulikan. Orang nuduh, orang maki itu macam-macam. Tapi hendaknya tuduhan-tuduhan jelek tadi itu jadi nasihat saja. Kalau kita dituduh sombong, mungkin kita nggak pernah kirim makanan ke tetangga, ya. Jadi begitu. Perkara-perkara yang nggak bisa dilaksanakan seperti tegur sapa seperti ini, ya. Kecuali kalau tidak ada fitnah ya. Memang di sini ada hukum salam. Boleh nggak laki-laki salam kepada wanita, wanita salam kepada laki-laki? Secara asal boleh, asal tidak ada fitnah. Kalau diawali dengan salam, berikutnya dengan kenalan, berikutnya lagi dengan tukeran HP, berikutnya lagi dengan janjian, ini sudah fitnah ya seperti ini. Jadi jangan sampai salam itu justru menjadi perantara kepada perkara yang fitnah. Jangan yang seperti itu. Maka kalau itu akan menghantarkan, nggak usah, ya nggak usah, nggak apa-apa. Adapun tuduhan-tuduhan jelek, ya kita jadi koreksi saja. Kalau memang ada pada diri kita, perbaiki. Kalau nggak ada, lewatkan saja, angin lalu. Ya, sabar terhadap gangguan manusia. Kalau dengar musik, tutup telinga atau berpaling, cari tempat yang lain karena kita tidak bisa mengingkarinya. Ya. Sedangkan kita makhluk sosial, kita makhluk sosial. Oleh karena itu, perbaikilah hubungan dengan mereka. Kemudian ada lagi, Rasulullah waktu Mi'raj hanya diperlihatkan nikmat dan siksa kubur, atau sampai disampaikan surga, atau sampai ditampakkan surga dan neraka. Nah, dua-duanya. Rasulullah jangankan saat Mi'raj, waktu di mimbar saja diperlihatkan surga. Beliau pernah berkhutbah, diperlihatkan surga, sampai beliau mau mengambil buah surga, tapi nggak jadi. Langsung dengan mata.
Rasulullah juga pernah mengingatkan sahabatnya, la ra'aitum ma ra'aitu. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, ya, la dhahaktum qalila wa la bakaitum katsira, akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ra'aitul jannah wan nar, aku melihat surga dan neraka. Ya. Saat Mi'raj diperlihatkan siksa kubur, nikmat kubur, diperlihatkan surga dan neraka. Hadisnya panjang, ya. Buku yang sangat bagus tentang ini dari Syekh Al-Albani mengumpulkan berbagai macam riwayat. Ya, berbagai macam riwayat. Waktu Mi'raj Rasulullah menembus dimensi ruang dan waktu, melihat masa depan, gambaran surga. Ya, bahasanya jangan menembus dimensi dan waktu ya. Jangan menembus atau melihat masa depan. Intinya Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, ke batas tertinggi makhluk. Yaitu di langit yang ketujuh, di atasnya itu ada Sidratul Muntaha, ada pohon sidr. Pohon sidr bidara, pohon bidara yang sangat besar dan Rasulullah di situ. Ya. Dan diperlihatkan apa yang gaib, diperlihatkan surga dan neraka, ya, diperlihatkan umatnya, seperti itu. Adapun secara asalnya, ya Rasulullah nggak tahu kecuali yang diberitahu, alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib dan tidak akan memberitahu kepada siapapun perkara gaib kecuali rasul-rasulnya yang terpilih. Rasulullah terpilih, diberitahu yang gaib, tapi tidak mutlak, tidak semuanya. Ya, tetapi yang diperlihatkan saja. Yang wajib diyakini seperti apa, Ustaz? Ya, diyakini kayak tadi, ya. Kita mengimani khabar dari Rasulullah dalam hadisnya mengkhabarkan apa, kita terima karena itu dari Allah. Ya. Jadi Rasulullah itu abduhu wa rasuluh. Hamba Allah tapi istimewa, utusan Allah. Sehingga apa yang diucapkan oleh Rasulullah tentang perkara gaib itu dari Allah. Enggak mungkin dari diri beliau. Karena secara asal beliau manusia biasa yang seperti kita, tidak mengetahui masa depan, tidak takdir aja nggak tahu. Ketika Rasulullah meninggal dunia, apa yang diwasiatkan kepada Fatimah? Ya Fatimah, ibnati Muhammad, anqidhi anfusaki minan nar, fa inni la amliku laki syai'a. Wahai Fatimah, ya, selamatkanlah dirimu dari neraka, karena aku nggak punya apapun untuk menyelamatkan dirimu dari neraka. Padahal putri kandung langsung. Demikian. Jadi Rasulullah adalah manusia biasa, tapi yang istimewa. Abduhu, kita juga abdu, tapi beliau adalah Rasul yang diistimewakan dengan risalah, yang diberi khabar-khabar oleh Allah, berita-berita gaib, yang kita harus beriman dengan berita gaib tadi. Sehingga yang wajib bagaimana? Kita beriman seluruh apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Kalau nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, nggak usah kita percaya. Selesai, sudah kan? Ya. Apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, apakah pasti semuanya terwujud atau sesuai dengan ikhtiar manusia mencapai hal tersebut? Ikhtiar manusia, doa manusia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, tidaklah daun itu gugur kecuali sudah di Lauhul Mahfuz. Perlu dipahami, yang namanya apa yang Allah catat di Lauhul Mahfuz adalah dari ilmu Allah. Ya. Ketika Allah mentakdirkan, artinya Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi, yang sekarang terjadi, yang akan terjadi, dan kalaulah sesuatu tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadinya. Allah maha tahu. Allah tulis yang akan terjadi tersebut. Dan apa yang tidak terjadi kalau terjadi bagaimana. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Ya, sehingga kita harus beriman. Bagaimana hadis la yardul qadar illa doa, tidak ada yang menggeser takdir kecuali doa. Doanya pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Mengganti takdirnya pun sudah diganti oleh Allah. Ada takdir yang semenjak ajali, yang semenjak 50.000 tahun sebelum diciptakan, ada takdir yang diberikan saat kita di rahim ibu kita, ada takdir yang diberikan setiap Lailatul Qadar, malam takdir, dan ada takdir yang yaumiyah yang diberikan setiap harinya. Kita beriman dengan itu, ya. Dan kita baru tahu itu takdir setelah kita oh iya, itu takdir Allah sudah terjadi.
Tapi Allah itu Maha mengetahui apa yang telah terjadi, sekarang terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana terjadinya. Ya, Allah tahu. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Jadi kita akan tahu itu takdir kalau sudah terjadi. Bagaimana kamu tahu itu takdir? Ya, karena sudah terjadi, itu takdir Allah. Tapi kan yang akan datang kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Ya, sehingga tidak usah ragu tentang takdir Allah Subhanahu. Semuanya sudah tertulis. Ya, semuanya sudah tertulis. Sampai daun yang gugur dari ranting, ini kan makhluk benda mati. Ya, maksudnya benda mati ini benda yang tidak seperti kita. Ya, itu saja sudah tertulis. Ya, apalagi yang lebih besar dari itu. Ya, itu sangat penting sekali untuk dipahami. Karena beriman dengan takdir termasuk daripada rukun iman. Ini mungkin masih memahami bahwasanya namanya takdir itu seperti boneka yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Tidak. Ya. Allah itu ciptakan manusia memiliki masyiah, memiliki kehendak. Tetapi kehendak itu tidak lepas dari kehendak Allah. Dan kehendak tersebut pun sudah tercatat. Karena Allah Maha tahu dia akan bagaimana. Allah itu Maha tahu. Bahkan sebelum diciptakan Adam, Allah sudah tahu bagaimana nanti akan terjadi. Bagaimana nanti keturunannya. Bagaimana nanti masuk surga nerakanya. Allah Maha tahu. 50.000 tahun sebelumnya ketika Allah ciptakan, Rasulullah bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala ktub ma jara ila an tuqamat sa'ah. Tulislah wahai pena seluruh kejadian apapun sampai hari kiamat. Itu awal ketika Allah ciptakan pena tersebut. Tulislah seluruh apa yang terjadi, ya, sampai hari kiamat. Dan diterangkan di Al-Quran, di hadis, sampai ya warakah tasqutu, ya, daun-daun yang gugur itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Semuanya tidak luput. Allah itu untuk menunjukkan Allah itu maha berilmu. Ya. Makanya jangan mengaku mengetahui perkara gaib. Masih banyak yang kita tidak tahu. Masih banyak sekali. Ya, dialah alimul ghaibi wasyahadah. Ya, wala yuhitu bi ilmihi. Ya, tidak ada yang bisa melingkupi ilmunya Allah. Ya. Sampai nama-nama dalam berbagai macam bahasa, ratusan bahasa manusia, semuanya adalah sesuai dengan ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Bahasa kita ini adalah bahasa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam dengan berbagai macam jenis bahasanya. Nabi Adam diberi wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan nama seluruh. Ditafsirkan para ulama, seluruh nama apa yang ada sekarang ini dengan berbagai macam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Batak, semuanya sudah diajarkan pada Nabi Adam. Sehingga kita keturunan Adam bahasanya beda-beda. Ya, karena Allah sudah memberitahu kepada Nabi Adam dengan berbagai macam bahasanya, nama-namanya. Ya, mungkin sampai di sini saja. Ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bosan-bosan untuk salin. Ada yang terakhir ini, doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berlaku untuk kakek buyut kita atau anak orang tua kita. Kalau zahirnya untuk orang tua kita, walaupun sebagian ulama memahami seluruh bapak ke atas. Ya. Kenapa terbatas kedua orang tua? Karena di wali-walidayya. Wali-walidayya, kedua orang tua. Ada yang mengatakan itu di situ nakirah, berarti semua kakek nenek pun ikut. Gitu, kakek nenek buyut dan seterusnya sana ikut. Ya. Dan ada yang memperinci niatnya kita itu bagaimana? Ya. Niatnya kita bagaimana? Niatnya kita untuk bapak ibu saja atau ke atas? Ya, kita niatkan saja. Ya, kita niatkan untuk semuanya, insyaallah. Ya,
yang muslimnya insyaallah ya kita ampunkan, kita doakan ampunan. Dan lebih afdal lagi adalah kita tahu nasab mereka, kita sebutkan nama mereka. Ketika sebut nama, kita doakan ampunan bagi mereka. Binnya siapa? Ya, rata-rata kita mentok di buyut sudah. Bahkan saya ngajar ini di pondok pernah adakan survei, nulis sampai buyut. Ada yang nama kakeknya nggak kenal. Allahu Akbar, nggak punya kakek apa kamu? Lupa ya Allah. Kamu dia manggilnya kakek saja tapi nggak tahu namanya. Ya Allah, kasihan nih seperti ini nih. Ya, pernah tak kasih tugas seperti itu? Banyak yang nggak tahu nama kakeknya. Kenapa? Karena kalau manggil cuma kakek saja, nggak pernah dikenalkan nasabnya. Jadi kenalkan nasabnya. Kakek siapa? Kakek Abdullah, kakek Abdurrahman misalkan ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.